Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa, sahabat BSDJ dimanapun berada. Hari ini Selasa 19 Maret 2024, Al-Manaknas telah menentukan bagi kita firman Tuhan yang akan kami bawakan dari Yesaya 44 ayat 1 hingga yang ke-8. Yang saya berikan tema, Tuhan satu-satunya penolongku. Sahabat BSDD terkasih, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bangun pagi ini dengan kekuatan baru. Kekuatan baru kami Engkau sempurnakan lewat berkat roti surgawi yang akan kami dengarkan bersama. Kami percaya bekal firman-Mu memampukan kami menjadikan Tuhan yang menjadi penolong bagi kami beraktivitas sepanjang hari ini, hingga kami boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Demikian sabda Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 1 hingga yang ke-8 kami bacakan. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesus yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya, kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya. Kepadaku, siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan telah kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Demikian sabda Tuhan dalam pembacaan. Tuhan selalu berpesan kepada kita, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sahabat BSDD yang saya cintai, Yesaya 44 merupakan bagian yang kedua dari kitab Yesaya, di mana ia menyampaikan nubuat yang berisi pesan Tuhan mengenai kabar buruk dan yaitu hukuman, dan kabar baik tentang kasih Allah. Yang mana hal itu bermaksud pada bagian 44 ini, pada pasal 44, di sini adalah penghiburan dan pengharapan bagi umat yang saat itu dalam pembuangan. Tuhan akan membuka jalan bagi mereka untuk kembali, karena mereka dipilih kembali ke tanah Yehuda. Di saatnya
Allah akan memulihkan keadaan kerajaan Yehuda melalui Raja Kores yang memimpin mereka. Kabar ini merupakan pengharapan bagi mereka yang tetap setia kepada Tuhan. Tapi ini juga adalah ancaman yang sangat keras bagi mereka yang ikut menyembah berhala. Yang mana pada saat itu mereka di bawah pengaruh Babel atau kerajaan Asyur. Di saat mereka kalah, maka umat akan dibebaskan. Yang mana pada saat itu maka mereka pun akan kembali. Hal ini bisa kita lihat dalam pemerintahan setelah Kores, bahkan di bawah pimpinan Raja Hizkia. Ia melakukan penghancuran terhadap patung Dewi Kanaan, atau ia sekaligus yang adalah pembuka pintu bait Allah yang telah lama ditutup oleh ayahnya. Dan yang paling utama adalah kalau kita bisa juga melihat dalam Bilangan 21 ayat 4 hingga 9. Ia di bawah pimpinan Hizkia, ia menghancurkan ular tembaga Musa karena Israel menyembahnya. Dan ia sanggup menggabungkan kerajaan utara dan selatan. Jadi lewat firman Tuhan ini kita melihat dari ayat yang ketiga hingga yang kelima, itu merupakan isi jika Allah menolong kita. Sejak kita dalam kandungan, Tuhan menolong kita hingga lahir dengan selamat. Yang artinya kita diajak untuk memilih taat dan setia sebagai hamba dan saksi dari kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita memang harus mengalami banyak masalah. Tetapi melewatinya, yakinlah ada Allah yang setia menyertai dan menguatkan kita. Yang mana tersirat dalam ayat yang ketiga, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Jadi, di saat kita memilih dan mengakui jika Tuhan adalah satu-satunya penolong bagi kita, maka yakinlah, walaupun kita bagai tanah yang haus, yang kering, Allah sanggup mencurahkan hujan yang lebat untuk membasahi dan menyuburkannya, yang digambarkan dengan keturunan anak cucu kita yang juga setia. Mereka akan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Karena mereka sadar dari pimpinan, turunan, mereka adalah milik Tuhan. Dan yang terakhir, dalam setiap langkah kita, sebagai saksi, sebagai hamba-hamba Tuhan, baiklah kita berserah hanya pada Tuhan. Tidak perlu kita takut akan ada banyak masalah atau proses yang kita hadapi. Karena pasti dalam menghadapinya, Tuhan telah mencurahkan Roh-Nya yang kudus untuk menyertai dan menguatkan kita. Demikian kiranya sabda Tuhan untuk kita pagi ini. Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Pilihlah Tuhan satu-satunya penolong bagi kita dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas firman. Kami yakin dan percaya Tuhan penolong kami dalam segala hal. Terlebih dalam kami mewartakan firman Tuhan dalam segala keadaan, baik atau buruk, kami percaya
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami selama kami memilih dan mengakui jika Ia adalah penolong bagi kami satu-satunya. Kami tidak bersandar pada manusia yang kadang hanya manis di depan kami, tetapi di balik itu mereka menjadi musuh. Tuhan Allah, kami percaya segala sesuatu yang terjadi merupakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menjadi hamba yang setia sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa.